Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak saleh dan salehah? Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang pembatal keislaman, yang dimana pada minggu kemarin kita telah membahas 5 pembatal keislaman, yang dimana pembatal keislaman ada 10. Kita akan menuntaskan materi pembatal keislaman pada hari ini, insyaallah. Sebelum itu kita akan memurojaah kembali apa saja sih 5 pembatal keislaman. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara atau wasilah. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan agama mereka. Yang keempat, mendustakan sesuatu yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang kita pelajari kemarin adalah mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan memasuki pembatal keislaman yang keenam, yaitu di mana kita tidak boleh membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kita akan batal keislaman kita apabila kita tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Sekarang apalagi membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, itu pasti keluar dari Islam. Sebagaimana kita harus mencintai hanya orang-orang Islam saja, tidak boleh kita mencintai selain orang Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, menjadi ikutanmu dan kamu cintai, sebagaimana mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya karena kesatuan mereka dalam kekafiran. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwasanya kita tidak boleh memilih pemimpin atau memiliki pemimpin yang beragama selain Islam atau disebut kafir, apalagi mencintai mereka. Lanjutkan. Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka. Siapa yang memilih pemimpin kafir, maka dia adalah di belakang pemimpin tersebut, yaitu mengikuti agama pemimpin tersebut. Artinya termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang dianiaya karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Jadi pembatal keislaman yang keenam adalah membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin atau mencintai mereka. Kita lanjut. Pembatal keislaman yang ketujuh adalah membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pembatal keislaman yang keempat, kita mendustakan sesuatu yang dibawa oleh Rasul, tidak boleh. Sekarang membencinya, apalagi membencinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 9 yang berbunyi, Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ya, artinya di sini menjelaskan tentang seorang yang
membenci ayat-ayat yang turun dari Allah dan hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala, menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi di sini di ayat ini adalah orang-orang Islam yang dimana mereka mempunyai pahala dan dihapuskan pahala-pahala mereka karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh membenci sedikit pun apa yang ada dalam Al-Quran atau apa yang disampaikan oleh Rasul, yaitu hadis. Bahkan kita harus mengamalkan dan mempelajarinya. Jadi barang siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia keluar dari Islam atau Islamnya batal. Itulah pembatal keislaman yang ketujuh. Setelah itu, pembatal keislaman yang kedelapan adalah berkeyakinan bahwa seorang boleh keluar dari syariat Rasulullah dan tidak wajib mengikuti beliau. Padahal telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya yang membenci syariat beliau itu keislamannya batal, apalagi tidak mengikuti syariat beliau. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, di sini Allah mengancam orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam atau orang-orang kafir, yang dimana mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Yang dimana artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa sih Ustaz rugi orang-orang yang tidak masuk Islam? Karena orang yang tidak masuk Islam, yang tidak percaya dengan Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah, yang dimana orang-orang yang di dalam neraka itu orang-orang yang rugi. Jadi benarlah firman Allah bahwasanya orang-orang yang selain agama Islam adalah orang-orang yang rugi. Setelah itu, pembatal keislaman yang kesembilan adalah berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Masya Allah. Kita apabila kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah dan lain-lainnya tentang Islam, maka kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini orang yang tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, akan keluar dari agama Islam, yaitu mempelajari pokok-pokoknya seperti sholat, puasa, zakat. Siapa yang tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, ia bisa keluar dari agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada Allah yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya, sungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Padahal kita ketahui bahwasanya Rasul pernah berfirman, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya. Jadi apabila kita telah